Kalau apalagi kalau kita mau buat usaha lagi gitu, pasti itu bisa nambah profit kita kayak gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Nah teman-teman, aku mau nanya ke kalian semuanya, ada nggak sih kalian pengen punya bisnis baru yang kira-kira berbeda dengan yang lainnya? Terus apa ya yang dijadikan pembeda antara bisnis kita dengan yang lain gitu? Suka bertanya-tanya kayak gitu nggak sih gitu? Kadang-kadang aku suka kepikiran gitu ya. Terus kalau kita bicara usaha fashion, pasti ya kalau desainnya pasti akan ada yang sama. Terus kalau warna, tentu warna di mana-mana ada. Yang biasa jadi pembeda itu adalah motif. Nah, bicara motif itu pasti berkaitan sama printing kan, yang bisa kita kreasikan sendiri, kita desain sendiri. Itu yang bisa menjadikan pembeda antara bisnis kita dengan bisnis yang lainnya. Sama-sama kita bikin baju, tapi motifnya berbeda karena desain printingnya juga berbeda gitu. Nah, kemarin aku pas lagi jalan-jalan, kebetulan aku jalan-jalan ke Bandung, terus aku ketemu sama Keska Printing. Nah, di sana itu tempat printing kain yang ternyata itu bukan biasanya nih bayangan kita ya. Kalau printing kain itu pasti harus berorol, terus harus yang harganya mahal gitu kan. Ternyata enggak. Jadi begitu aku ke sana, terus aku coba tanya-tanya gitu. Ternyata printing kain itu bisa hanya 1 meter aja minimal. Terus harganya cuman mulai dari 19.000 aja. Ternyata murah banget ya, terjangkau lah gitu. Apalagi kalau kita mau buat usaha lagi gitu, pasti itu bisa nambah profit kita kayak gitu. Nah, aku kesana, terus aku konsultasi, aku terus desain, aku kasih desain aku, habis itu aku printing. Nah, jadi sebuah produknya itu nanti jadi apa ya? Nanti aku liatin jadi apa produk yang akan aku printing. Kita langsung aja lihat ke Keska Printing, yuk. Nah, kali ini aku udah ada di Keska Printing. Hari ini aku mau cetak desain yang udah aku buat dari rumah. Terus hari ini aku mau cetak di sini. Seperti apa desainnya nanti dan jadi apa nanti cetakannya, kita akan lihat nanti ya. Sekarang kita langsung aja masuk ke dalam. Seperti apa sih Keska Printing saat nyetak kainnya. Halo Mbak. Halo. Aku mau cetak desain nih, bisa nggak sih? Boleh banget. Mau lihat-lihat dulu mungkin? Boleh. Ya. Kak, aku mau printing. Tapi selain printing, apalagi sih yang ditawarkan Keska Printing ini? Selain printing, kita juga bisa laser cut. Nah, misalkan kakak mau bikin hijab, udah satu paket sama laser cut sama kainnya, itu mulai dari 40 ribuan. Tapi kalau misalkan kakak mau print press aja gitu, dari kainnya aja, kita di harga sekitar 19 ribuan per meternya gitu. Guys, ternyata harganya bukan mulai dari 19.000 tapi dari 16.500 aja. Kalau sama laser cutnya itu mulai dari 40.000 untuk hijab. Untuk hijab. Itu udah plus kain? Udah sama kainnya gitu. Jadi kain, printing, laser itu mulai dari 40.000. Iya, untuk hijab. Nah, kalau misalkan kainnya ngeprint press aja, itu kainnya ada biaya kain lagi. Itu harga print pressnya aja 19 ribuan gitu. Oke, aku ulangin ya. Kalau misalnya kita mau bikin hijab, ukurannya katakan 1,15 meter ya biasanya kalau untuk hijab. Satu hijab ya. Satu hijab itu kita print, kita press dan laser cut mulai dari 40.000. Kalau kita mau print aja itu mulai dari 19.000 tanpa kain. Iya, tanpa kain. Oke. Jadi lumayan terjangkau sebenarnya ya. Karena kalau plus kain aja 40.000. Berarti kan kita udah terima bersih 40.000 dengan desain kita sendiri. Iya, betul. Minimal untuk hijab itu minimal di 7 piece. Oh, 7 piece aja? Iya, kalau untuk hijab.
Oh, jadi 7 piece itu udah bisa punya brand sendiri dengan desain sendiri dan berbeda dengan yang lain ya. Oke, kalau mukena? Kalau mukena ini kita juga nggak ada jahitnya ya Kak. Jadi print pressnya aja itu sekitar 245 ribuan aja gitu. Sudah sama kain? Sudah sama oke. kain. Jadi sudah sama kain, print, press, terus kalau mau di laser? Di laser udah sama lasernya juga. Oh, udah sama. Iya. Kalau untuk mukena itu dari kainnya, terus print sama laser cutnya itu mulai dari 240 ribuan. Wow. Tinggal kita jahit sendiri ya. Iya. Enak banget sih sebenarnya karena itu juga terjangkau, apalagi ini bahannya Armani silk ya yang pasti mahal kan. Ya, jadi dengan harga segitu tapi kita udah dapat bahan yang enak banget ini sih ya worth it lah sebenarnya, tinggal kita jahitin aja ya. Jadi kita bisa jual lebih mahal lagi ya. Iya. Biasanya bahannya apa sih Mbak kalau kita mau desain gitu? Kalau di sini bahannya tergantung konsumennya ya, cuman kita tuh rekomendasi bahan ultrafine, itu bahannya paling bagus, paling banyak dipakai sih. Oh gitu. Biasanya untuk apa aja kalau ultrafine? Ultrafine itu biasanya untuk apa aja? Biasanya untuk hijab sih. Kalau untuk hijab itu ultrafine, ada juga voile premium. Voile. Iya, nah untuk mukena biasanya pakai bahan Armani silk tuh. Oke. Kalau kita pakai bahan katun bisa nggak? Kalau katun itu kurang disarankan karena nanti warnanya kurang keluar kalau di sublim gitu. Oh gitu. Jadi paling enggak itu yang berbahan polyester. Iya betul. Atau mix polyester katun, tapi harus banyak polyesternya gitu Iya, kali ya. betul. Nah kalau misalnya aku belum punya desain, itu bisa nggak didesainkan dari sini juga? Bisa Kak, nanti kita bisa bantu buat desainkan. Ada biayanya nggak? Untuk harganya biasanya di 50 sampai 200 per desain. Oh, itu tergantung kerumitannya. Iya betul. Oh, jadi mulai dari 50.000 sampai dengan 200.000. Iya. Itu mau sebesar apapun desain kita, harganya sekitaran segitu. Bisa juga sih kalau misalkan dari awal kita desain bisa lebih dari 200 juga gitu. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya kita udah punya desain, tapi kan desainnya pasti belum bagus-bagus banget Iya, gitu ya, itu bisa disempurnain di sini bisa, juga. bisa. Oke. Nah, itu filenya biasanya kalau kita punya desain itu dari apa? Bisa nggak aku desain pakai Canva gitu karena kan lebih gampang. Bisa pakai Canva bisa juga gitu. Cuma nanti settingannya dikonsultasikan lagi sama desainernya gitu Kak. Oh gitu, jadi kita bebas desain kayak mana aja gitu ya. Iya. Nah jadi teman-teman, kalau kalian belum punya desain sama sekali, kalian bisa minta didesainin dari Keska Printing ini. Dan misalnya kalian mau desain sendiri atau pakai aplikasi yang mudah buat kalian juga, itu juga bisa banget loh. Jadi sudah memudahkan. Nah jadi kalau kalian sudah punya desain sendiri, itu akan lebih mudah prosesnya kayak gitu. Dan biaya jasanya juga lebih murah kok ya. Iya. Sekitar 50 sampai 200 ribu tergantung kerumitannya. Kalau kita sederhana aja sih ya murah juga sih, 50.000, coba di mana kita bisa desain semurah itu kan. Nah Kak, aku ini kan dari Tangerang nih. Iya. Karena kebetulan aja aku pas lagi main ke Bandung, jadi aku main ke Keska Printing gitu. Iya. Nah kalau misalnya aku dari Tangerang terus aku mau order ke sini, itu bisa nggak secara online gitu? Bisa Kak, kita juga sering menerima pesanan dari luar Pulau Jawa dan seluruh Indonesia. Oh gitu, bahkan mungkin bisa jadi ke luar negeri kali ya? Iya, pernah juga ada yang dari luar negeri. Oh gitu, jadi memang sangat memudahkan. Kita tinggal call CS-nya aja Iya, gitu ya. betul. Oke, jadi nanti konsultasi desainnya juga by phone. By phone bisa. Oke, jadi konsultasi desainnya by phone. Nanti aku tinggal ya dari Tangerang langsung terima barangnya aja ya. Bisa banget. Oke. Nah di depan aku ini udah banyak banget bahan-bahan yang bisa dicetak untuk dijadikan hijab dan mukena. Jadi contohnya ya kayak moss crepe, terus voile PE, terus ada voile premium, DH premium, terus yang ini ultra fine, ini juga bahannya halus banget. Jadi kalau cocok banget lah kalau misalnya mau buat hijab ataupun shawl kali ya, itu juga bisa banget. Ini bahannya bagus-bagus. Terus yang paling aku suka itu adalah yang bahan untuk mukenanya.
Ini bahannya Armani dan bahannya itu jatuh, shining, terus adem sih. Padahal biasanya kan kalau dibilang bahan-bahan satin kayak itu kan panas ya, tapi ini tuh enggak. Ini bahannya enak banget, bisa cocok banget lah untuk mukena. Misalnya kalian mau bikin mukena yang lebih premium gitu ya, jadi bisa dijual lebih mahal juga gitu. Terus sama satu lagi, pinggirannya ini bisa di laser, jadi sekalian aja setelah kita udah print dengan desain yang kita punya, terus ini bisa di laser. Dan desainnya itu juga banyak banget. Ini ada desain yang apa ya namanya, bunga-bunga gitu ya, jadi desainnya bisa bunga-bunga, bisa yang cuman engkol-engkol doang gitu ya. Itu lucu banget sih, jadi bisa sekaligus kita tinggal terima bersih aja. Oh ya, satu lagi, bisa nggak pada saat kita mau printing itu sudah ada labelnya, jadi ada nama kita di desainnya itu? Bisa Kak, kalau misalkan Kakak mau printing terus ada merek atau brandnya di printingannya bisa banget. Oh gitu, jadi udah langsung kita nggak usah jahit-jahit lagi kan, karena udah ada nempel di situ. Iya betul. Oke, jadi lebih enak juga sih sebenarnya karena semuanya udah bisa kita terima bersih doang gitu, kita langsung jualan aja gitu. Oh ya Kak, ini apa ya? Oh ini seragam untuk umroh Kak. Oh, seragam untuk umroh. Iya. Jadi udah bisa jahit kayak gini? Enggak sih Kak, kita cuma bisa bantu print pressnya aja gitu. Oh gitu. Jadi ini tuh bisa cetak sesuai dengan travel umrohnya misalnya gitu Iya, ya. Kan betul. biasanya seragaman banyak, pengen desainnya sendiri. Jadi ini bisa dicetak di sini. Iya. Kainnya juga bisa dari sini kan? Iya, kainnya dari sini. Kainnya dari sini. Kita ada paket seragam umroh gitu, udah dapat mukena, sajadah, sama kain untuk seragamnya. Oh Ya. gitu. Jadi sudah include semuanya. Itu harganya berapa? Harganya mulai dari 500 ribuan. Ada minimal pemesanannya nggak sih? Minimal pemesanannya 12 paket Kak. 12 paket. Oh, jadi mulai dari 12 paket aja kita udah bisa cetak sendiri ya? Iya, betul. Udah dapat semuanya itu? Iya. Oke. Nah, ini cakep-cakep loh. Jadi, tapi ini bukan sama jahitnya ya. Ini hanya cetak kainnya aja. Jahitnya tetaplah dijahit masing-masing ya. Nah, aku paling salfok sama ini sebenarnya. Jadi ini tuh kayak jaket, tapi bisa kita cetak custom sesuai sama desainnya kita. Jadi kalau misalnya nih buat desainer-desainer yang pengen berbeda dari yang lainnya, kalian bisa nih cetak seperti ini. Jadi bisa jadi jaket, bisa jadi tas, bahkan karena ini bahannya juga bahan nanti aku tanya dulu bahannya bahan apa. Dan ini lucu banget sih, ini bisa jadi jaket, jadi bisa jadi inspirasi juga, selain bisa buat hijab, mukena tadi ya, yang terus sama baju-baju yang tadi udah kita lihat, bisa jadi jaket ini juga gitu. Nah, ini seru banget sih kalau kita punya produk kayak gini. Jadi bisa satu paket jaket, misalnya mau pakai bawahan gitu ya, kayak jas hujan gitu, jadi bawahnya kita pakai celana, terus sama ada tasnya juga. Jadi apalagi buat produk anak-anak, lucu banget dah pasti. Kak, ini bahan apa sih? Ini bahan taslan tapi yang gramasinya tipis. Oh, gramasi tipis aja udah bagus sih sebenarnya ini, karena jadi nggak terlalu panas ya. Tapi ini dalamnya di double apa satu lembar aja sebenarnya? Ini ada puringnya gitu. Oh iya. Oh gitu. Jadi kita tinggal cetak bagian luarnya ya. Oke. Nah, mumpung Kakak lagi di Kakak Printing, kita lihat tuh bagian produksinya. Boleh, ayo. Nah, ini ruang printingnya. Iya, ruang printingnya. Terus ini tuh ada 4 mesin printing. Dari masing-masing mesin itu ada untuk hijab, untuk jersey gitu. Oh, jadi ini mesinnya beda-beda? Ada yang misalkan tergantung kuantitas sih. Kalau misalkan kuantitasnya yang banyak, yang di printer yang mana gitu. Oh, oke. Yang di sini untuk hijab. Iya. Ini untuk jersey. Yang ini apa tengah ini? Yang ini tapi bebas ya, apa bebas aja? sih. Nah teman-teman, aku beruntung banget karena aku bisa ngeliat proses printingnya. Jadi pertama pada saat kita setelah kita desain tadi, itu kita print prosesnya di sini. Jadi ini lagi di print. Jadi ada operatornya di sebelah sana, terus di print semuanya, dan mesinnya tuh gede banget.
makanya ini bisa cetak sampai 170 cm lebarnya. Tapi kalau minimal itu 1 meter. Nah, ini kita cetak di bagian kertasnya. Kertasnya juga kertas jenis aku juga nggak paham. Tapi ini dicetak di kertas dulu, nanti baru dipres di kainnya kayak gitu. Jadi ada banyak banget tuh, sebelah sana juga lagi banyak di print-print yang bahan-bahan lainnya juga gitu. Nah, setelah tadi di printing, baru proses sublimasi di press. Jadi sublimasi itu memindahkan desain yang sudah ada di kertas tadi, yang udah di print ke dalam kain. Jadi nanti udah langsung jadi di kainnya kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat prosesnya yuk. Sebelum proses sublim, teknisi akan merapikan semua bagian kain agar hasilnya rapih dan presisi. Nah, hasilnya akan keluar menjadi kain yang sudah terprint seperti ini. Selanjutnya, kain akan dipotong dengan mesin laser cut. Proses ini akan menghasilkan potongan kain yang rapi dan membentuk pola, bukan jahitan biasa ya. Ini bisa menambah daya jual juga loh. Ini dia hasilnya setelah tadi kita udah desain, terus kemudian di print, habis itu di sublim. Nah, ini terakhir di laser. Jadi hasilnya kayak gini. Nah, ini udah bisa jadi hijab. Aku coba pakai ya. Dan ini fresh banget karena baru cetak. Nah, gini dia. Tadang. Nah, kenapa aku pilih printing? Karena printing ini menjadi diferensiasi antara produk kita dengan produk yang lainnya. Jadi, kalau misalnya customer pengen beli produk aku, itu hanya punya aku aja, nggak ada di tempat yang lain dan nggak bisa ditiru karena pasti desainnya berbeda-beda. Dan ini bisa jadi ciri khas kamu juga, menjadi kayak DNA dari fashion brand kamu gitu. Selamat mencoba, dan kamu juga bisa langsung datang aja ke KSK Printing, terus kemudian kamu bisa konsultasi karena semuanya sudah ada di sini sudah disediakan, jadi tinggal terima bersih aja. Alamatnya ada di bawah ini, kamu juga bisa hubungin nomor yang ada di bawah ini juga, terus kemudian ada akun media sosial yang lainnya aja. Jadi kamu tinggal hubungin aja langsung ke CS-nya, fast respon kok. Coba aja. Nah, itu dia hasil jalan-jalan aku. Seru ya kalau kita bisa printing-printing sendiri gitu dengan desain-desain yang udah kita punya. Tinggal sesuaikan aja dengan kreativitas kita. Sebenarnya apa sih keuntungan ketika kita punya desain printing sendiri? Yaitu sebagai pembeda antara produk kita dengan produk yang lain. Jadi customer pastilah tentu akan ke kita aja karena ya desain itu hanya kita yang punya gitu. Lalu kalau misalnya desainnya sudah mulai rame, kita bisa ganti lagi dengan desain yang baru lagi, sesuaikan dengan desain-desain yang sudah kita buat dan melatih kreativitas kita dalam mendesain. Kalau misalnya nggak bisa desain gimana? Ya kan kita tinggal ke jasa desainnya yang ada di KSK Printing tadi juga bisa. Tinggal kita kasih idenya aja, idenya seperti ini, nanti kan tinggal didesainkan kayak gitu. Nah, itu dia informasi dari aku. Mungkin itu bisa membantu teman-teman semua pada saat kalian membuka bisnis fashion baru yang menjadi pembeda antara satu dengan yang lainnya. Oke, sampai jumpa di informasi yang selanjutnya. Dadah!